Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Pria Belajar. Kita lanjutin segmen Q&A ya. Lanjut ke pertanyaan, ada pertanyaan dari teman kita. Begini pertanyaannya, mari kita dengerin sama-sama ya. Bang, gue nyesel banget. Beberapa hari kebelakang gue baru habis putus sama cewek gue. Alasannya karena jujur keegoisan dan kebodohan gue sendiri. Gue marah-marah sama pacar gue karena gue cemburu sama dia. Terus juga dia bersikap nyebelin, dia bikin gue cemburu. Pokoknya rumit lah bang kalau diceritain. Intinya sekarang gue nyesel karena setelah gue marah, dia gak suka dengan reaksi gue yang marah. Terus akhirnya dia bilang hubungannya sampai di sini aja. Pada saat itu gue juga masih dalam kondisi marah ya. Gue juga masih dalam ego yang tinggi. Akhirnya gue mengiyakan permintaan putus dia. Tapi setelah 2 hari dari kejadian itu, gue nyesel. Sebenarnya gue belum mau putus bang sama dia. Gue mau ngerengek supaya balikan lagi sama dia. Jujur gue malu, gue tengsin dan gue jaim lah bang ya. Gengsi dong sebagai cowok ngemis-ngemis minta balikan. Tapi kalau gue nggak minta balikan juga rasanya nyesek banget bang. Karena keegoisan dan kebodohan gue harus putus sama dia. Jadi menurut lo gue harus gimana ya bang? Terima kasih bang kalau jawabannya udah dibikin video. Oke, gini ya. Marah adalah reaksi pikiran dan perasaan kita atas apa yang terjadi di luar diri kita, atas peristiwa yang terjadi, situasi, kondisi ya, keadaan apapun di luar diri kita. Kita mencerna itu dari pikiran dan perasaan. Kita terpengaruh dan reaksi kita yang muncul sebagai emosi itu karena distraksi dari luar ya. Itulah yang disebut dengan emosi. Nah, emosi itu kan bermacam-macam. Ada happy ya, senang bisa ditunjukkan dengan senyum, ketawa, ungkapan bahagia ya. Ada juga sedih, bisa dengan nangis, terharu gitu ya. Terus ada juga emosi yang cenderung ke arah yang kurang bagus ya, seperti ngambek, uring-uringan, marah lah intinya gitu ya. Dan marah juga ada level-levelnya. Ada marah elegan yang misalnya ada orang marah cuma diem aja gitu kan marahnya, dan sih bisa mengontrol. Ada marah yang tipe meledak-ledak. Jadi marahnya itu harus diluapin biar nggak tertahan di kepala, di pikiran, biar nggak stres, biar nggak stroke gitu kan. Jadi begitu ada hal-hal yang bikin memantik kemarahan, ya udah langsung aja dilepasin. Ada juga yang begitu ya. Cuma sekali lagi gini, saya juga pernah mengalami ya, bahkan saya juga sering kok marah terhadap diri sendiri, marah terhadap orang lain, marah terhadap keadaan. Itu karena ketidakmampuan saya mengendalikan diri ya terhadap respon yang saya berikan terhadap situasi di luar diri. Marah adalah bentuk ketidakmampuan kita untuk memahami kondisi ya, keadaan atau situasi di luar diri kita. Atau marah itu adalah bentuk kegagalan kita dalam memahami orang lain. Kita tidak bisa memahami orang lain, akhirnya kita marah. Kita gagal memahami situasi, kondisi di luar diri kita, di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengontrol sesuatu atau seseorang, makanya kita marah. Marah hanya akan berakhir malu dan menyesal. Saya tidak mengatakan kamu gak boleh marah ya, silakan marah. Silakan ekspresikan emosi itu. Emosi marah silakan dicurahkan, diungkapkan ya, biar gak jadi unek-unek yang menumpuk bergumul di pikiran. Tapi ingat satu hal, kalau mau marah usahakan
pastikan kamu tidak marah di depan umum, di depan orang lain siapapun itu, khususnya orang yang kamu tidak mau orang itu melihat reaksi kamu saat marah ya. Daripada kamu nanti akhirnya malu dan menyesal kan. Contoh misalnya kamu gak mau saudara kamu, keluarga kamu, teman kamu, sahabat kamu, atau pasangan kamu melihat kamu marah karena nanti ada rasa gak enak, canggung atau apa gitu ya. Nah, usahakan kamu jangan sampai marah depan orang lain gitu kan, karena nanti pasti akan bikin kamu malu. Kamu nanti akan menyesal di belakang setelah kesadaran kamu muncul. Pada saat kamu marah kan kesadaran kamu hilang. Kesadaran kamu sedang tertutupi oleh ego kamu yang besar ya, yang tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengontrol diri sendiri, akhirnya kan marah. Nah, pastikan kalau kamu mau marah, marahlah saat kamu lagi sendirian. Misalnya kamu lagi di kamar sendirian kan, dalam kamar, silakan marah. Ungkapin aja, ekspresikan mungkin dengan teriak atau dengan apapun itulah. Terus jangan, biasanya orang kalau marah ada yang ekspresif ya. Marahnya itu ada yang reaktif, misalnya mukul benda, entah nonjok tembok atau mukul barang atau ngebanting barang, banting handphone atau apapun itulah. Sebisa mungkin kalau kamu mau marah, marahnya kamu misalnya reaktif ya, jangan banting sesuatu ya, barang, atau jangan pukul benda yang setelah kamu mukul atau menghancurkan barang tersebut kamu jadi nyesel ya. Pastikan ada barang yang ya tanda kutip katakanlah sebagai tumbal pelampiasan amarah kamu ya. Contoh misalnya kamu punya samsak ya, samsak pasir atau samsak tinju gitu ya. Itu aja jadi bahan pelampiasan kamu tuh ketika kamu mau mengeluarkan amarah kamu gitu. Atau ada benda yang enak buat dibejek-bejek gitu saat kamu lagi gemes, kesel, marah gitu kan. Nah, jangan sampai mukul orang kalau marah ya, karena marahnya kamu akan jadi masalah nantinya ya. Ingat, kendalikan diri ya. Intinya kalau mau marah pastikan jangan depan orang lain. Pastikan kamu lagi sendiri ya. Dan kalau mau marah ya kamu coba untuk bukan menahan marah kamu, tapi kendalikan ya. Kendalikan, jangan sampai kamu menyesal nantinya. Jangan sampai malu di belakang ya. Nanti kamu ketemu orang yang ngelihat kamu marah, besok-besok kan jadi canggung kan, kikuk, gak enak, ada rasa aduh kok gue jadi malu banget sih ketemu dia kemarin, kok bego banget sih gue, kenapa harus marah sih gitu kan. Oke, terus perihal putusnya kamu sama pasangan ya, gini sih, pisah atau putus hubungan dengan pasangan itu sejujurnya tidak buruk ya. Buruk memang pada awalnya aja, kelihatan buruk karena gak enak dan kamu gak suka itu, makanya jadi perasaan negatif atau gak menyenangkan dan semacam itulah. Tapi percayalah, itu adalah trigger awal atau kode kunci pembuka supaya kamu bertransformasi menjadi orang yang lebih baik lagi, yang lebih keren selanjutnya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah gini, semesta gak akan pernah ngasih kamu episode dalam hidup untuk kehidupan kamu yang buruk. Skenarionya aja emang mungkin kelihatannya gak bagus, tapi pada endingnya mau happy ending atau bad ending ya tergantung gimana kamu ngerespon atau menyikapi semua itu ya. Kalau misalnya kamu emang gengsinya tinggi ya udah, kamu gak usah ngajak dia balikan. Tapi kalau kamu emang pengen mengikuti perasaan kamu ya, coba kamu bilang aja, minta maaf ya secara tulus ya. Terus kamu coba minta maaf, kiranya kamu bisa maafin aku pengen lanjutin lagi hubungan sama kamu, kita perbaikin yang kemarin, mari kita lupakan kejadian kemarin. Coba aja kamu ngomong kayak gitu ya. Kalau dia tetap gak mau diajak balikan, udah stop. Kamu punya kesempatan satu kali untuk ngajak dia balikan atau memperbaiki hubungan ya atas masalah kemarin. Kalau dia nolak, udah stop. Jangan pernah ada upaya kedua untuk minta balikan. Upaya kamu yang pertama itu bukan ngerengek ya, itu hanya upaya untuk memperbaiki hubungan aja sama dia ya, untuk menjawab rasa penasaran kamu. Tapi begitu dia nolak, jangan pernah ada upaya kedua untuk
minta balikan ya. Kalau dia udah nggak mau ngajak balikan, ya udah, intinya dia udah nggak mau hubungan lagi sama kamu, dan kamu sebaiknya move on aja ya. Perbaiki hubungan sama diri kamu sendiri, kontrol dulu emosi kamu, kendalikan diri kamu sepenuhnya. Pada saat kamu sudah bisa mengontrol diri kamu sendiri, next hubungan dengan pasangan ya, dengan wanita atau siapapun itu pasti akan lebih baik juga. Oke, semoga ini menjawab pertanyaan kamu ya. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih juga sudah bertanya. Buat kamu yang mau bertanya atau mau sharing, mau dibikinin jawabannya melalui konten seperti ini, silakan tulis saja di kolom komentar, atau boleh DM saya di sosial media Instagram atau TikTok yang tertera di informasi channel ini. Oke? Sehat selalu dan bahagia selalu. Kita ketemu lagi di episode yang lain.